Rumah singgah di Sumeneb, apa ada? Assalamualaikum Sobat Ruang Pasien, kembali lagi saya dengan Ayu di sini melaporkan di Sumeneb. Sekarang saya berada di Rumah Singgah Kepulauan Sumeneb. Kenapa kami menamakan Rumah Singgah Kepulauan? Karena memang rumah singgah ini kami fasilitasi untuk pasien-pasien yang berada di wilayah kepulauan dan dirujuknya ke RSUD Sumeneb. Dan alhamdulillah setelah 2 tahun perjuangan teman-teman relawan ruang pasien berjibaku untuk membantu pasien, alhamdulillah sudah kurang lebih 1 tahun ini kami bisa memfasilitasi rumah singgah untuk mereka yang sakit yang dirujuknya ke RSUD Sumeneb. Mari sobat, saya ajak berkeliling ke rumah singgah. Sobat, begini dalamnya rumah singgah. Alhamdulillah rumah singgah ini dengan biaya yang insya Allah masih terjangkau bagi kami untuk memfasilitasi para pasien di sini, tapi memang dengan kondisi yang masih seadanya dengan keterbatasan yang diupayakan oleh relawan-relawan ruang pasien. Rumah singgah ini terdiri dari 3 kamar sobat, 3 kamar, 1 musola kami menyediakan seperti ini fasilitasnya, dan ini ada sementara hanya ada 1 pasien yang dari Pulau Sepeken asalnya yang dirujuk ke Sumeneb karena memang untuk pengobatan dan masih melanjutkan pasca operasi hernia. Nah, lanjut sobat, kita lihat untuk fasilitas yang lainnya. Begini monggo sobat. Ini ada kami menyediakan musola dan kamar 3 kamar untuk para pasien yang membutuhkan tempat tinggal sementara daripada mereka ngekos dengan biaya yang tidak murah, ngekos atau kontrak rumah di sekitar rumah sakit Sumeneb, rumah sakit daerah Sumeneb, dan lumayan sangat membantu sekali dengan mengurangi biaya akomodasi seperti transportasi, penginapan, dan untuk makan mereka. Karena memang tidak mudahnya kehidupan yang dilalui oleh teman-teman saudara kita di Kepulauan Sumeneb, maka kami memutuskan untuk membuka wilayah di sini rumah singgah agar bisa membantu mengurai segala kesulitan mereka. Ini saya kembali ke Pak Narto ya. Beberapa waktu yang lalu sobat, di rumah singgah ini pernah ada seorang bayi yang meninggal, yang qadarullah tidak bisa dimakamkan, dikembalikan ke kepulauan karena terkendala biaya yang sangat mahal sekali untuk memulangkan jenazah. 1, terkendala karena tidak bisa memulangkan karena biaya kapal yang sangat mahal karena butuh kapal ekspres. Yang kedua, qadarullahnya juga tidak ada unit ambulan yang bisa mengantarkan jenazah bayi tersebut, dan akhirnya jenazah tersebut diantar oleh orang tuanya dengan motor. Masya Allah, na'udzubillah, sangat memprihatinkan. Nah, mungkin pengalaman ini bisa dibantu diceritakan oleh Pak Narto tentang pengalaman yang kemarin, Pak. Ya, kemarin kita sempat ketemu dengan pasien dari desa Sadulang. Sadulang, Kepulauan Sadulang. Desanya juga Sadulang, Kepulauan Sadulang. Pasiennya ini hamil sehingga bayinya meninggal. Nah, di saat meninggal, misalnya orang tuanya dan keluarga maunya ngajak dibawa ke pulau jenazah ini, akan tetapi cuaca juga kurang membaik. Kalau kita nyarter kapal kayu ataupun ambulan itu biayanya kurang lebih dari 10 juta dari Sumeneb ke pulau, sehingga dengan pertimbangan itu maka kita ajak ke pemakaman umum khusus kepulauan yang ada di daratan Kabupaten Sumeneb. Nah, kaitannya kemarin dengan
Kenapa harus kita bawa pakai sepeda motor? Ya dari beberapa faktor sebetulnya. Ambulan sih ada di rumah sakit. Kalau kita pakai ambulan ada kos lagi. Berarti ada ambulan Hmm. tidak ada biaya kosnya Nah, untuk ini. pengantaran ya Pak. Iya, nanti kita kan jaga-jaga di daratan walaupun ada uang sedikit. Akan tetapi kalau kita selalu ngeluar ini, keluar ke sana, nanti kalau waktu kita terlalu lama kita mau kemana? Jadi antisipasinya ke sana. Sehingga dalam keadaan seperti itu kita terpaksa bawa pakai sepeda motor. Gitu. Dan 10 hari terakhir ini alhamdulillah juga orang Sadulang juga mau juga dimakamkan di daratan. Tidak terlalu banyak menyibukkan teman-teman untuk bawa jenazah ke pulau, dan ini akan tetapi keluarga besar di pulau juga menjerit maunya dibawa ke pulau. Tapi walau bagaimanapun keinginan kita dengan dari beberapa faktor keterbatasan ini sehingga harus dimakamkan daratan. Ya, sobat, itu contoh-contoh yang sering kali dialami oleh saudara-saudara kita di kepulauan. Banyak sekali saudara-saudara yang tidak mampu untuk mencapai nilai nominal untuk transportasi pergi dan pulang dari kepulauan ke Sumenep, ya. Bahkan kadang-kadang jika terpaksa mereka juga mau untuk naik kapal kecil, kapal kayu ya Pak. Nah, kapal kayu ini yang dalam bayangan saya itu termasuk kapal besar mungkin. Tapi ternyata kapal kayu ini sobat seperti sampan tapi dia lebih besar. Ya, saya tanya kepada teman-teman di sini, ternyata untuk mencapai ke kepulauan itu juga sama, tidak bisa sebentar waktunya. Dan mereka juga harus menanggung cipratan air laut. Jadi sepanjang perjalanan itu mereka tidak bisa tidur nyenyak dalam kondisi kesakitan mereka, ya. Juga dengan ditemanin oleh beberapa, hanya mungkin 2-3 orang keluarganya saja dalam kondisi duduk. Selama itu kurang lebih berapa jam Pak? 24 nih. Kalau kapal kayu ya? Enggak. Kapal besi pun kami itu berangkat dari rumah jam 7 pagi. Keluar dari rumah pakai apa yang dinamakan di sana taksian kalau orang Taksi bilang. ya. Akan tetapi kalau di ini kapal kayu yang agak Kayu. besar dari sampan, berangkat pagi jam 7, nyampe ke Pulau Sapeken ini jam 9, jam 10 lah. Nanti kapal berangkat ke Sumenep ini kan jam 12 lah kurang lebih. Nah sehingga besoknya baru nyampe. Nah, dari Sapeken transit di Kangean. Dari Kangean nanti baru berangkat ke Kaliangan. Nyampe ke Kaliangan jam 7 ke atas. Antara jam 7 sampai jam 8. Nah, 24 jam dalam perjalanan. Allah, sobat. Kurang lebih 24 jam itu jarak tempuh yang mereka hadapin itu, dan mereka ini juga tidak ringan ya, juga berjuang dengan maut karena arus laut di Kepulauan Madura itu ombak besar sekali, dan ini menjadi hal yang biasa buat mereka bertarung dengan maut ya, demi untuk kesembuhan mereka gitu. Sahabat, kami ingin bersama teman-teman di sini dengan Pak Mirwan dan Pak Narto, sahabat-sahabat kami ingin mengetuk pintu hati dari semua sahabat, dari sobat dermawan semua di luar sana. Ayo sama-sama kita satu saudara, satu sama dan saling terhubung. Kita bantu, kita support saudara-saudara yang ada di Kepulauan Madura, di wilayah Sumenep terutama, agar mereka juga mendapatkan kesembuhan yang lebih baik, agar mereka juga bisa lebih optimis dalam kesembuhan mereka. Salam saya dari Ayu di sini.